Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan coba menambahkan fitur pencarian pada halaman blog ini, ya. Mungkin nanti juga untuk yang menu kategori atau halaman kategori, yang all kategori ini, gitu ya. Kita akan coba perbaiki juga. Nah, tetapi di awal ini kita akan coba menambahkan fitur pencarian di halaman blog ini, gitu ya, untuk mencari artikel berdasarkan global, gitu ya, seperti yang dimunculkan di sini. Kan ini kan global, gitu ya. Ada kategori programming, misalkan desain, gitu kan, dan network. Kalau nggak salah saya ada 3 kategori, dan berdasarkan usernya ini, ya, ini global juga. Nah, nanti kita coba tambahkan fitur pencariannya bisa mencari berdasarkan global, gitu ya. Jadi di semua kategori dan semua user, atau kita bisa mencari berdasarkan artikel di kategori apa saja, gitu ya, di satu kategori saja. Dan juga kita bisa mencari di berdasarkan user nya siapa, gitu ya. Jadi kategori yang di upload oleh, atau artikel yang diupload oleh user siapa, nanti itu muncul, ya. Nah, karena kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat halaman blog, gitu ya, untuk memunculkan artikel. Sebenarnya sih hanya merubah tampilan saja, gitu ya, di pertemuan sebelumnya, karena kan di pertemuan yang lalu pun untuk kategori artikel dan user yang menguploadnya, gitu ya, atau data artikelnya sendiri pun sudah bisa. Cuman di minggu kemarin kan dari segi tampilannya kita coba perbaiki sehingga jadi seperti ini, gitu ya. Nah, mungkin nanti kita tambahkan di sini di atas untuk fitur pencariannya, seperti yang sudah saya coba siapkan nanti di modul. Nah, seperti ini kita akan coba buat menjadi seperti ini. Misalkan nanti ada halaman blog, gitu ya, dan di bawahnya ada sebuah inputan atau form, dan ada satu buah tombol, ya, yang digunakan untuk mencari artikel, gitu ya. Nah, nanti pencariannya pun bisa kita buat berdasarkan judul dan berdasarkan isi, gitu ya, berdasarkan isi dari artikelnya, gitu ya. Sehingga apa yang dicari itu bisa muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk tahapannya sudah saya coba siapkan di dalam modul, walaupun cukup sederhana kalau menurut saya, tidak terlalu banyak penjelasan di modulnya, dengan harapan kalian bisa langsung mempraktekannya atau tidak terlalu bingung, gitu ya. Nah, di awal tadinya seperti yang saya katakan, kita akan coba menambahkan fitur pencarian, gitu ya. Kita tempatkan di paling atas saja, gitu ya, untuk form pencariannya ini. Nah, untuk form pencariannya sendiri itu kita akan pergunakan fasilitas yang sudah ada di dalam Bootstrap. Nah, ini ya, saya coba tempatkan juga di sini. Jadi nanti kalian tinggal masuk saja ke dalam Bootstrap, dokumentasi, masuk ke form, lalu pilih input group. Nah, lalu pilih button address, gitu ya. Nah, awalnya masuk ke dokumentasi dari Bootstrap-nya, pilih form, pilih input group, lalu pilih ke button address. Nah, sehingga nanti akan muncul seperti ini, button address. Nah, button add-ons, gitu ya.
Nah, di dalam button add-on sendiri ini nanti ada beberapa tampilan, ada 4. Nah, yang saya pergunakan adalah yang kedua ini. Nah, nanti sintaknya pun pilih yang kedua, itu ya, dari div sampai div. Nah, ini ya yang sudah saya beri tanda. Boleh nanti kalian mengikuti, atau kalian mau pakai model yang lain, ya silakan gitu ya. Tidak harus selalu sama dengan apa yang saya contohkan. Nah, ini nanti kalian copy gitu ya. Scriptnya setelah di copy nanti tempatkan di dalam view blog.blade.php ya, di dalam tampilan menu blog yang secara globalnya. Tempatkan di bawah title-nya ya, scriptnya. Nah, ini saya sudah contohkan nanti di bawah H1 gitu ya, title nanti di bawah ini. Nah, memang sebelum menambahkan ini nanti dibuat dulu sebuah row gitu ya, sebuah row. Nanti kalian tambahkan dulu sebuah row dan sebuah kolom, baru tempatkan untuk input grupnya dan sebuah form gitu ya, aksinya gitu ya. Jadi biar ketika diklik atau diproses dia akan melakukan apa gitu kan, karena inputan itu harus ada sebuah aksi di dalam sebuah form. Nah, jadi nanti silakan kalian boleh buka bootstrapnya ya, di bootstrap.com, masuk ke dokumentasi, lalu masuk ke di sini ada form. Nah, cari input group. Setelah dicari input group, nah di sebelah kanan sini ada button add-on gitu ya. Nah, tampilan nanti seperti ini. Kalau saya akan pakai yang ini, yang kedua gitu ya. Nah, scriptnya adalah yang ini. Kan ini yang untuk yang pertama, ini yang kedua, yang di bawahnya ya sesuai dengan ini gitu ya urutannya. Nah, ini boleh kalian copy gitu ya. Di blok dulu, lalu kalian copy. Nah, ini kan hanya di kelas input group saja gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di dalam modul itu ada di kelas row, di kelas kolom, dan form. Nah, jadi sebelum dipaste di bawah title-nya nanti kalian tambahkan dulu sebuah row, kolom, dan form. Baru di dalam formnya kita tempatkan inputan grup tersebut gitu ya. Nah, oke, kita bareng-bareng nanti kalian coba. Ini saya coba contohkan. Nah, berarti kalau view ada di folder resource view. Nah, dibuka untuk blog.blade.php-nya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian nanti tempatkan di bawah H1 atau di bawah title. Nah, ini ya, di enter lagi gitu ya, sesuai dengan yang kalian inginkan lah gitu ya. Di sini nanti kalian tambahkan sebuah row, row. Nah, kalau mau langsung bikin sebuah kelas row dengan div, boleh menekan tombol atau titik gitu ya, titik lalu row, lalu tekan tombol tabulasi. Nanti otomatis akan dibuatkan seperti ini. Kolom pun sama, titik call gitu ya, md min 6 tab gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Lalu buat sebuah form. Nah, ya, sebuah form seperti ini. Nah, untuk aksi di dalam formnya ini nanti kalian bisa sesuaikan dengan yang ada di dalam modul gitu ya, agar nggak bingung gitu. Maka saya coba kotakin dengan ini ya, kotak merah ini berarti itu adalah sintak yang memang harus kalian sesuaikan atau kalian tambahkan ya. Nah, kita udah punya row, kolom. Nah, formnya, aksinya nanti garis miring low ya. Nah, mungkin ini juga untuk row-nya
ada yang ditambahkan ini agar posisinya di tengah. Dan untuk yang title-nya pun margin buttonnya dirubah jadi 3 dan tulisannya dibuat jadi tengah gitu ya, ditambahkan teks center. Oke, kita coba ini di sini di form actionnya garis miring blow ya, aksinya blow, lalu ini title-nya dirubah jadi 3, ditempatkan teks center ya, jadi biar tulisan halaman blognya jadi di tengah-tengah sejajar dengan formnya ini nanti. Oke, ini dipaste dulu. Tadi kan di bootstrapnya udah di copy, dipaste dulu, ditempatkan dulu di sini ya, biar masuk dulu. Nah, ini row-nya kita coba modifikasi juga, justify content ini center gitu ya, biar di tengah-tengah nanti posisi dari form inputnya. Nah, ini yang harus kita perbaiki ya, apa namanya, yang sudah tadi kita copy dari bootstrap. Nah, sesuaikan saja inputnya teks, kelas ya, placeholdernya jadi search, ditambahkan sebuah name, lalu ditambahkan sebuah value gitu ya. Buttonnya jadi dirubah jadi seperti ini. Nah, yang dirasa tidak perlu yaitu nanti dihilangkan saja. Oke, berarti teks ini sudah sesuai. Nah, ini placeholdernya ini diganti jadi search ya. Ini yang muncul di tampilan teksnya nanti, dan ini sampai sini dihapus saja karena tidak dibutuhkan. Kita tambahkan name ya, name-nya search gitu ya, seperti ini, dan kita tambahkan juga sebuah value yaitu request. Requestnya ya, itu search gitu ya, dan harusnya di value ini ditempatkan di dalam ini ya, blade-nya. Nah, jadi ditambahkan kurung kurawal 2 kali. Oke, berikutnya, nah ini untuk buttonnya kan tadi kalau di bootstrapnya warnanya seperti ini. Nah, kalau saya akan sesuaikan dengan yang di modul saja, buttonnya itu nanti dibuat menjadi warna hijau. Kalau kalian mau pakai warna biru atau merah, silakan gitu ya, boleh disesuaikan dengan yang kalian inginkan gitu ya. Nah, ini ya, kalau nggak salah, kalau warna biru itu primary ya, kalau warna merah danger gitu ya. Jadi sesuaikan, atau kalian bisa lihat atau cari di bootstrapnya ada gitu ya, nanti kalian tinggal coba mengikuti. Nah, kalau saya coba sesuaikan dengan yang saya contohkan atau yang di modul. Nah, ini pakainya saya sukses gitu ya, jadi warna hijau gitu ya. Nah, ini tipenya diganti menjadi submit gitu ya, ID-nya kita hilangkan saja. Oke, lalu ini buttonnya dirubah menjadi search ya. Nah, jangan lupa di save ya, jangan lupa di save. Nah, kalau sudah di save ini bisa kita cek dulu gitu ya, kita cek dulu. Nah, di sini kita coba refresh apakah sudah muncul. Nah, jadi sudah muncul gitu ya, yang tadinya halaman blogsnya ini ada di sebelah kanan, ini sudah ada di tengah karena tadi ditambahkan text center. Dan untuk ininya pun search-nya ini sudah ada di tengah-tengah dan tombolnya warna hijau. Kalau kalian misalkan tombolnya pengen warna merah atau warna biru, nah ininya tinggal disesuaikan saja
Kalau biru kalau nggak salah apa namanya, primary dia, kalau nggak salah seperti ini. Nah, kan jadi warnanya biru. Tinggal kalian enaknya mau warna apa. Gitu ya. Kalau saya sukses jadi warnanya hijau biar serasi dengan apa warna atasnya gitu ya. Nah, apa namanya, step berikutnya adalah setelah kita menambahkan form search-nya ini agar bisa berfungsi, ya masih ada tahap-tahap yang memang harus kita tambahkan dulu biar benar-benar berfungsi. Oke, tahap berikutnya adalah kalau kita lihat di modul selanjutnya, sintak yang awal mulanya seperti di bawah, nah seperti ini, yang ada garis atau kotak kuningnya ini nanti kalian pindahkan ke paling bawah. Nah, jadi seperti ini di atas end section. Oke, nah maksudnya adalah, nah ini kan di dalam blog.blade.php ini kan ada if kemarin kan ya, di pertemuan sebelumnya kita buat sebuah if yang untuk ngecek gitu ya, apakah ada artikel apa namanya yang dimunculkan di sini. Nah, untuk mengecek artikel yang dimunculkan ini nih ya, yang paling pertama atau yang cukup besar ini tampilannya. Nah, else sama and if-nya ini itu kita akan pindahkan gitu ya ke paling bawah. Nah, ini ya, nanti kalian cut gitu ya. Nah, kalian cut. Nah, ini ya, else dengan and if, else sampai and if, bukan dengan sampai and if. Ini di cut gitu ya. Kalian tempatkan di sini, di atas dari end sectionnya. Nah, jadi seperti ini gitu ya, agar ketika tidak ada artikel, nah misalkan nanti ketika di searching kalau artikelnya itu nggak ada, ya ini yang muncul itu adalah tulisan ini, tidak ada artikel, atau tulisannya bolehlah terserah kalian maunya apa. Tapi kalau ada, ya yang dimunculkan ini kan artikel-artikel ini gitu ya, yang single artikel dan beberapa artikelnya ini gitu ya. Nah, kalau sudah dipindahkan, step berikutnya adalah kita ikuti tahap di modul saja ya, biar memudahkan kalian. Nah, tahap berikutnya adalah kita modifikasi untuk yang controllernya. Nah, controllernya kita modifikasi menjadi seperti di bawah ini. Ya, kita cek dulu. Ini jangan lupa di save ya kalau sudah ada perubahan. Nah, untuk controller itu ada di folder apps, app, http, controller. Nah, ini ya, blog controller. Nah, awalnya kan kalau seperti yang di modul, yang dirubah itu yang di function index ya. Ini yang kita modifikasi. Nah, awalnya kan seperti ini. Yang ini mungkin sampai ke aktif ini sudah sesuai. Nah, yang kita rubah yang ini, yang awalnya seperti ini, kita rubah menjadi ada tambahan ini, filter request search gitu ya, untuk fungsi carinya. Nah, jadi sebelum get, di sini kita buat tanda panah lagi, filter, oh iya benar kan, filter kurung buka kurung tutup gitu ya. Ini request, lalu ini search. Nah, ini pakai ini, pakai kurung siku atau jadinya array nantinya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah ditambahkan jangan lupa di save. Nah, ini ada error gitu ya. Ini karena memang belum terbaca, nggak apa-apa, biarkan saja dulu.
Nah, setelah ini kalian tambahkan, step berikutnya adalah kita tambahkan juga sebuah fungsi pada model blog.php-nya, ya. Nah, kan ini memanggil eh, sebuah fungsi filter. Nah, ini kan error. Kenapa error? Karena ya ini belum dibuat gitu ya. Nah, ini kita panggil sebuah fungsi scope filter gitu ya untuk apa namanya, untuk melakukan searching nantinya. Nah, ini mengquery-nya ya, jadi query berdasarkan title, judul, dan berdasarkan body nih. Nah, ini ya, nah yang dipanggil ini nih, filter ini gitu ya, agar tidak error ya berarti kita buat, nanti kalian buat tambahkannya di dalam model. Nah, ini model di sini ya, di apps model blog ya .php, tempatkannya itu di sini boleh di bawah protected. Kalian buat sebuah public function baru ya dengan nama scope. Ini kecil aja, scope filter ya, nah seperti ini. Dan nah ini ya, buat satu buah public function yang apa namanya, nanti ada sebuah parameter atau sebuah array yang memang digunakan untuk melakukan fungsi searching ya. Di sini kita tambahkan sebuah query gitu ya. Oke, array filter ya. Oke, kalau sudah, yang ini step berikutnya adalah ini ya, nanti kita tambahkan ini agar ya ini bisa melakukan fungsi pencarian. Oke, kita buat di sini dollar query when tuh ya, dollar filters request oh sorry, bukan request, ini langsung search gitu ya, cari. Di sini kita kasih tanda-tandanya dollar filters kan ini apa namanya, false, koma, di sini ada fungsi lagi, buka dollar query dollar ini ini kasih titik koma. Nah, setelah seperti ini baru kita ya return gitu ya untuk melakukan query-nya. Ini return query where nah kita mau mencari berdasarkan ini ya, title ya, judulnya kan, jadi sesuaikan penulisannya dengan di database atau di title yang kalian buat, penamaannya seperti apa, like gitu ya, kalau cari itu pakai like, berdasarkan ini persen, ini requestnya sorry bukan request ya, apa namanya, search
ini spasi titik gitu ya, jadi untuk menghubungkan, nah seperti ini, ketik 1%. Ini ya sudah kan sesuai ini seperti ini. Nah tinggal kita or where gitu ya, cari. Jadi kalau nggak nyari berdasarkan title, bisa mencari berdasarkan body atau kalimat atau penamaan yang ada di dalam body dan title gitu ya. Jadi bisa dua pencariannya. Nah ini boleh di enter ke bawah atau boleh dilanjut gitu ya, terserah kalian enaknya. Nah seperti ini, or where sama, ini body sesuai dengan yang kita buat sebelumnya ya, untuk isi dari artikelnya, like apa namanya, persen spasi titik ini dollar search gitu ya, spasi titik untuk sebuah penghubung. Nah, ini di akhir jangan lupa tanda titik koma ya. Nah kita tambahkan ini ya, kalau sudah di, oh ini kurang nih ya, nah sorry, kalau sudah di save gitu ya. Kalau sudah di save, nah kalau kita lihat di sini, ini udah fitur pencarian berdasarkan kategori. Nah berarti untuk yang global harusnya di sini sudah bisa ya. Sampai sini kita lihat dulu untuk yang ini, saya save dulu. Oke, di sini ini ada error ya. Oke, ini errornya kenapa nih? Oh ini sorry, ini kita lihat di modul saja. Ini kurang satu. Oke. Nah, ya kurang satu, tanda kurungnya jadi error. Nah kalau sudah, coba kita refresh dulu untuk yang blognya gitu ya, untuk yang di halaman blognya. Oke, right, callback must have element. Oke, kita cek dulu scope filter ya, ada error di sini. Mana yang ini? Oke, filter. Kita lihat dulu di sini ya, kita lihat dulu filter. 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 Oke, kita lihat ini ada error di sini 17. When filter search, mana sorry, when filter, oh ini sorry, ini bukan pakai kurung ini, tapi kurungnya kurung siku, kesalahannya saya mengetiknya. Kita coba refresh. Nah ya, sudah, kita coba gitu ya, searching berdasarkan ini misalkan. Nah ya, jadi saya coba searching
Nah, sudah muncul nih, jadi hanya ada satu data saja, kecuali kalau misalkan yang ini kita carinya berdasarkan ini. Saya coba cari lagi. Ini kan satu judul full ya. Nah, kalau berdasarkan kata, oh, jadi ada yang mengandung kata ini. Ternyata ini nih ada beberapa artikel yang ada kalimat ininya gitu. Nah, ini kalau pencarian secara global ini sudah apa namanya sudah bisa gitu ya, sudah. Cuman kalau misalkan kita masuk ke programming, nah harusnya kan nantinya itu eh, apa namanya ketika di search kan ini yang kategorinya programming semua nih gitu ya. Nah, harusnya ketika di search, oke, saya coba search lagi, ya tetap di programming semua. Nah, kalau ini kan kembali ke desain, programming gitu ya, network. Jadi kategorinya tidak sesuai dengan apa kategori yang kita pilih. Harusnya kan posnya itu ya berdasarkan kategori aja gitu. Nah, agar bisa seperti itu, maka agar bisa kita mencari, misalkan ini programming semua, ketika kita cari ya tidak masuk ke kategori yang lain gitu ya. Nah, maka di sini saya coba tambahkan untuk fitur berdasarkan kategori, harus ada yang kita perbaiki atau kita tambahkan lagi. Nah, yang pertama adalah di controllernya kita harus ada penambahan requestnya untuk kategori gitu ya. Kalau tadi kan requestnya search itu untuk global, nah kita tambahkan satu buah apa ya parameter atau variabel kategori yang nantinya ketika search yang berdasarkan kategori ini bisa dipakai. Berarti controllernya nanti kalian buka kembali, yang awalnya hanya ada search, kita tambahkan seperti yang di modul ya, kalian tambahkan kategori. Nah, tambahkan seperti ini. Ya, kalau sudah jangan lupa di save. Step berikutnya adalah di apa namanya di model kan sebelumnya kita sudah buat satu buah query gitu ya, yang digunakan secara global. Nah, kita tambahkan di bawahnya seperti ini yang digunakan untuk mengquery atau mencari data berdasarkan kategori gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan ini dijalankan ketemu datanya dan ini pun dijalankan ketemu datanya ya akan dimunculkan. Kalau hanya yang ini berarti semua kategori gitu ya. Kalau yang ini ya semua artikel berdasarkan kategori ini nantinya yang akan dimunculkan. Nah, maka perlu kita tambahkan di dalam modelnya untuk query mencari data kategori berdasarkan slagnya gitu ya. Nah, oke, kita tambahkan, berarti dibuka kembali bloknya. Nah, ini kan seperti ini. Di bawahnya kita buat sebuah query lagi gitu ya. When seperti ini filter, ini pakainya huruf kotak ya, kategori biar sesuai false fungsi query kategori. Di sini kita return $query ya, seperti ini, where has gitu ya. Jadi apa namanya kita pakainya where has gitu ya, sesuai dengan
apa namanya, di pertemuan sebelumnya yang membuat relasi. Nah, ini kan ya. Jadi kategori ini akan direlasikan dengan blognya. Ya, jadi makanya where has di sininya kategori dolar kategori gitu ya. Oh, sorry. Salah. Ternyata di sini ada fungsi kembali yang dia memanggil query gitu ya. Dolar query use baru di sininya dolar kategori. Ini kita ketik komanya. Nah, di sini kita memanggil query lagi berdasarkan slug di dalam kategori ya. Jadi dolar query where slug ini dolar kategori ya. Nah, oke, sudah. Ini ya, kita udah tambahkan sesuai dengan yang di modul untuk mencari data berdasarkan kategori. Nah, kalau sudah, step berikutnya adalah kita memperbaiki view blognya. Jadi apa namanya, ada yang harus kita tambahkan di search-nya agar apa namanya, di URL-nya itu nanti kategorinya itu muncul ya. Jadi di dalam URL di sininya nih kan kalau yang blog seperti ini gitu ya. Kalau kita melakukan pencarian, nah search-nya seperti ini. Blog tanda tanya search gitu ya. Nanti search-nya itu berdasarkan apa dan ada berdasarkan kategori kalau memang kita mencari kategorinya. Berarti kita harus menambahkan ini gitu ya. Dibuka kembali untuk view blognya di paling atas yang search-nya, dan di sini ditempatkan di bawah formnya di dalam form. Nah, seperti ini buat if ya, if-nya pakai yang ini yang dari Laravel ya gitu ya. If request kategori. Nah, di dalam if-nya kita buat input dengan tipenya hidden, name-nya kategori gitu ya. Jadi kita buat sebuah input kita buat sebuah input dengan tipenya hidden, name-nya adalah kategori gitu ya, dan terakhir value-nya diarahkan ke request kategori dengan menggunakan blend ya. Request kategori. Nah, setelah ini selesai, berikutnya adalah masih di dalam blog .blend.php-nya, kalian cari ke bawah. Kan sebelumnya kita sudah memunculkan href yang berdasarkan kategori. Nah, itu kita perbaiki menjadi seperti ini. Blog tanda tanya kategori sama dengan. Yang sebelumnya itu kan mana ya, kategori. Nah, sebelumnya kan seperti ini. Yang kategori yes gitu ya. Nah, ini kita ganti ya. Hrefnya itu menjadi blog tanda tanya kategori sama dengan. Nah, jadi seperti ini dia sesuaikan dengan modul. Dan berikutnya di scroll lagi ke bawah masih ada satu lagi. Nah, yang ini juga kita ubah menjadi blog tanda tanya
kategori sama dengan, ya, karena ke bawahnya kan sudah tidak ada kategori lagi, 2. Kalau sudah di save, ya, jangan lupa di save, ya. Kalau sudah di save, kita coba ini, kita refresh dulu. Oke, nah ini kan kalau langsung di sini mencari global, nah kita coba masuk ke apa namanya, kategori desain. Nah ini kan desain semua. Nah saya mau cari berdasarkan ini, ya, berdasarkan itu kita paste di sini ke search. Nah di sini untuk yang apa namanya, data yang ada kalimat ininya, ini ada, nah ada banyak ternyata ya di dalam artikelnya, ya, di dalam artikelnya ada banyak dan apa namanya, sudah dimunculkan. Nah ternyata ini masih ada ininya, kita coba lihat. Oh ya, kita lihat dulu di modul ya. Nah ya, jadi apa namanya, single blendnya juga nanti kalian tambahkan, ya, untuk yang kategorinya, low kategori sama dengan, gitu ya, agar dia bisa melakukan fungsi sesuai dengan yang memang kita inginkan, gitu ya. Oke, kalian buka berarti nanti single postnya ini saya buat jadi ini, yang kategori yes-nya ini diganti jadi low, tanda tanya kategori sama dengan, gitu ya, jangan lupa di save, gitu ya. Ini sesuai dengan yang kita buat di sini ya, di controller. Oh, coba ya. Oke, kita refresh dulu. Kategori kategorinya kosong, kategorinya desain. Oh, kategorinya kosong. Oke, kita cek dulu. Kita cek dulu di sini. Kategori. Ininya kategori. Oh ini, sorry, ini pakai i ternyata, harusnya pakai y, ya, sorry, jadi yang makanya kosong. Oke, kita coba sekali lagi refresh. Nah harusnya ini kan nanti masuk ke ini, desain, gitu ya. Ini kategorinya desain semua nih. Nah ketika kita mencari ini, misalkan yang ini word, gitu ya. Nah jadi kategorinya pun ini desain semua. Nah jadi yang di dalam kategori desain yang punya kalimat ini tuh hanya ini, ada 4 artikel ini, gitu ya. Nah jadi kalau kita masuk ke kategori yang lain, search hanya di kategori itu. Nah ini sudah masuk search berdasarkan kategori dan artikelnya apa, gitu. Nah
Jadi kalau kita bisa mencari berdasarkan kategori. Kalau sudah, nah berikutnya kita akan coba mencari berdasarkan usernya gitu ya. Jadi kan kalau ini kategorinya desain semua, tapi usernya itu kebetulan ini usernya sama gitu ya. Usernya itu kan di dalam kategori yang sama pun berbeda-beda gitu kan. Ini nih ya, Damar gitu kan, terus ada eh, ini kebetulan sama semua gitu ya. Ininya usernya. Nah, harusnya kalau berbeda-beda ini nanti tidak. Oke, coba kita lihat yang lain ya. Nah, ini kan usernya itu banyak. Kebetulan ini usernya Damar semua ternyata. Ya, usernya Damar Rija. Jadi hanya satu user. Oke, coba ya. Coba saya lihat dulu di ini database factory ini. Oke, seedernya. Usernya kan secara otomatis sih gitu ya. Kalau usernya oke, coba kita coba perbaiki dulu. PHP artisan migrate WordPress gitu ya. Min seed ya. Barangkali kalau kita coba perbaiki usernya berganti ya. Oke, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kita coba refresh untuk yang lognya. Nah, usernya ini bancar. Oh, usernya kok satu ternyata ya kalau saya. Harusnya kan beberapa user gitu ya. Nah, kita lihat yang factory. Sampai 4. Seedernya sudah 3. Kita coba sekali lagi. Tapi kalau memang misalkan masih ya nggak masalah. Cuma nanti teknisnya saja gitu ya, kalian tinggal diperbaiki atau kalian coba di punya kalian masing-masing. Oke, saya coba refresh dulu. Ini sudah selesai. Harusnya itu kalau usernya berbeda-beda, kebetulan ini tulisannya sama semua gitu ya usernya. Oke, abaikan sajalah kalau ternyata harusnya kan kalau usernya berbeda-beda nanti bisa berdasarkan user. Ini kebetulan yang punya saya ternyata usernya di create-nya sama semua gitu ya, Sidik Eka gitu ya, yang harusnya kan ini tuh berbeda-beda tapi entah kenapa punya saya malah sama gitu ya. User
directory-nya ini. Oke, biarkanlah. Kita lanjut saja. Nah, kalau tadi kan kita sudah berhasil berdasarkan kategori. Nah, kita coba buat juga berdasarkan user, gitu ya. Kita melakukan pencarian berdasarkan usernya, gitu ya. Nah, stepnya mungkin hampir sama dengan yang kategori. Di kontrolnya kita tambahkan satu buah parameter lagi. Nah, ini boleh close aja dulu. Nah, di controllernya ini nanti kalian tambahkan satu lagi kategori user. Nah, ya, tambahkan satu lagi di sini user. Lalu di bagian blognya, nah kalian tambahkan lagi satu buah query, ya, sehingga nanti dia akan mencari data usernya, gitu, yang apa namanya, bisa melakukan filter nantinya, gitu ya, atau search-nya. Nah, caranya sama, gitu ya, query when, gitu ya, seperti ini, $filter, ininya berarti user, gitu ya, tanda tanya false, ininya fn, query user, query user, ya, titik koma, jangan lupa, query where has, gitu ya, user $query where has nggak pakai ini, tidak pakai ini, tapi pakainya ini. Nah, ini user, gitu ya, fn kurung buka kurung tutup, di sini $query, ini $query where, ini pakainya ID, ya, ini $user. Nah, jadi kayak gini ya. Setelah menambahkan sintak ini untuk melakukan pencariannya, seperti yang apa namanya, kategori, ya, di view blognya juga, ya, view blog.php-nya kita perbaiki, gitu ya. Yang pertama di atas, nah ini copy saja, ya, yang if-nya copy, ini rubah menjadi user, gitu ya. Ini juga name-nya dirubah menjadi user, request-nya pun diarahkan ke user, ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa di save. Terus ke bawah cari di sini yang author, ya, yang sebelumnya author dirubah menjadi blog tanda tanya user, gitu ya, sama dengan. Jadi seperti ini, seperti modul, ya. Di modul sudah saya kasih kotak merah juga. Dan berikutnya di scroll ke bawah, yang ini yang author, ya, diganti jadi blog tanda tanya user sama dengan, gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah, yang single postnya juga, ya, single artikelnya,
cari yang author dirubah menjadi sama blog, tanda tanya, user, sama dengan, ya cukup seperti itu saja. Nah kalau sudah di save, kita kembali ke sini ya, kita refresh dulu. Nah bisa nanti nyari berdasarkan ininya nih, berdasarkan user. Nah berdasarkan user kan kalau kategorinya pasti beda-beda gitu ya, cuman kita bisa search gitu ya, di sini paste quiz gitu. Nah ini nanti walaupun kategorinya beda-beda tapi usernya sama gitu ya. Kalau misalkan nanti usernya itu ada banyak, pasti usernya sama. Ini ya, ini sudah bisa berjalan seperti itu ya, karena di sini sudah dikasih tahu usernya yang ID-nya 3 dan apa kalimat yang di search-nya itu berdasarkan apa. Nah, jadi kita sudah bisa melakukan search berdasarkan kategori dan berdasarkan user sampai step ini. Nah, cuma gitu ya, kalau lihat di modul ini nanti ada yang harus diperbaiki, adalah menu kategori. Kalau menu kategori sebenarnya menambahkan ini saja sih, gitu ya. Nah, berikutnya adalah nanti memperbaiki judul halaman blog. Yang harus kalian perhatikan adalah halaman blog di sini, walaupun kita mencari berdasarkan user dan berdasarkan kategori, ini tetap halaman blog gitu ya, secara global sama di sini gitu ya, tidak ada bedanya. Nah, kita coba perbaiki nanti kalau misalkan berdasarkan kategori, kita tambahkan di sini ya kategorinya apa. Kalau berdasarkan user, by siapa usernya gitu ya. Nah, kita coba perbaiki itu. Sebelum memperbaiki ini, yang menu kategori ini kita perbaiki dulu. Nah, kalian buka berarti yang all kategori.blade.php-nya yang sebelumnya seperti ini, kategori yes gitu ya. Ini rubah jadi sama seperti yang di view blog.blade.php, jadi blog tanda tanya kategori ya, sama dengan. Nah, udah merubah itu saja kalau yang untuk di halaman kategori ini ya. Di save. Nah, nanti boleh masuk ke sini, masuk ke yang all kategorinya. Nah ini pencariannya sudah sesuai dengan yang di eh, apa namanya blog ini ya, jadi sudah sama. Jadi seperti ini gitu ya. Oh ini ternyata banyak kok, cuma yang dimunculkan di saya itu Sidik Eka hanya satu user gitu ya. Nah, mungkin kalau di saya ada ini ya, ada yang tidak sesuai. eh, Nanti saya coba cari. Nah yang kalau kalian yang sudah sesuai yang nggak apa-apa gitu ya. Nah sekarang kita coba merubah yang ini gitu ya, seperti yang ada di dalam modul memperbaiki judul. Nah yang harus kita tambahkan agar bisa memperbaiki judul ini adalah, nanti kalian buka untuk blog controllernya, kita tambahkan dua script ini yang saya kasih kotak, dan nanti di title-nya kita tambahkan. Oke, kita coba ya. Kita buka dulu untuk yang ini, di close saja. Nah, blog controllernya kan awalnya seperti ini. Kita perbaiki. Tambahkan dollar title ya, sama dengan kode ini ya. Jadi title-nya kosong. Lalu di sini kita buat request untuk kategori, sehingga nanti title-nya ini akan terisi oleh data kategori. Berarti if ini request kategori dollar kategori
sama dengan kategori ini masuk ke apa namanya, modelnya pakai ini first where ya, slug sama request kategori koma sorry di sini ya dibarukan jadi koma lalu dollar title title kurang title sama dengan kategori name ya. Jadi ini, nah ini nanti ada tulisannya ya, kategori ini tulisan yang dibuat kita sendiri. Kategori ini dihubungkan dengan tanda titik dollar kategori name, jadi namanya gitu ya, nama dari kategorinya yang dimunculkan. Nah, ini sudah, kalau sudah kita buat satu lagi di bawah, if request user gitu ya, ini dollar user sama dengan ini user titik-titik 2 first where tutup ininya berarti ID koma request user ini lalu dollar title gitu ya, sama dengan di sini ya, sama dengan apa namanya, ini by pakai ini spasi dollar user name ya, jadi nama usernya. Oke, ini ada error nih gitu ya, ini ada error karena di sininya belum ada. Tambahkan oleh kalian di sini use model user ya di koma. Nah, jadi kan errornya ini hilang. Oke, nah setelah menambahkan seperti ini, kita lihat lagi di modul. Nah, di bawahnya di return view blocks-nya kita tambahkan title. Nah, di sini kita tambahkan variabel title-nya ya, agar dipanggil jadi muncul. Kalau sudah, nah kita lihat. Nah, kita coba gitu ya. Kalau berdasarkan kategori, nah jadi muncul halaman blog kategori programming ya. Nah, kalau berdasarkan user, halaman blog by nama usernya siapa gitu ya. Nah, mungkin untuk yang saya, nama usernya harusnya banyak ternyata tadi, tetapi nggak tahu kenapa apa namanya, yang muncul hanya satu. Nah, ini kan tuh ya Pero gitu ya. Mungkin nanti saya coba cari tahu, yang penting yang kalian dicoba saja biar sesuai. Nah, ini kan berdasarkan kategorinya ini ya. Jadi menyesuaikan berdasarkan kategori. Nah, oke, kita sudah melakukan pencarian berdasarkan kategori, berdasarkan user ya. Harusnya nanti kalian silakan coba, mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala. Nah, yang terakhir gitu ya. Nah, di sini yang terakhir di modul adalah menambahkan paging gitu ya, pagination. Jadi di bawah nanti ada page-nya, page 1, page 2 gitu ya. Nah, untuk menambahkan page ya, paging ini nah di modul sudah ada, sudah saya tempatkan. Nah,
kita perbaiki lagi di controllernya. Nah, controllernya itu yang sebelumnya seperti ini, ya, ini yang ini, yang awalnya get gitu ya, itu kita rubah gitu ya, kita ganti menjadi paginet ya. Nah, kita rubah ini yang awalnya get, kita rubah menjadi paginet ya, paginate. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya itu ada 7. Nah, 7 ini adalah maksudnya 7 artikel yang nantinya akan dimunculkan di sini. Kan kalau ini kan banyak nih gitu ya artikelnya nih. Ya. Nah, nanti akan dimunculkan di sini hanya 7 artikel saja. Nah, oke. Kita merubah yang ini paginet lalu with query string. Tambahkan juga di sini with query string. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke, kalau sudah, nah ini seperti ini. Jangan lupa di save. Kalau sudah, lalu tahap kedua adalah di paling bawah view blog.php kita tambahkan ini untuk memunculkan page-nya gitu kan, karena kalau hanya tadi di controllers belum muncul gitu ya. Nah, berarti kalian buka untuk ini di paling bawah. Nah, di sini buat satu buah div aja gitu ya, div baru. Nah, di dalam div ini kalian tempatkan di sini $post tanda panah links gitu ya. Nah, hanya seperti ini. Lalu untuk tempatnya biar ada di mau di tengah atau mau di kiri atau di kanan, kita tambahkan kelas ini aja, kelas di flex, lalu just tv konten. Nah, mau ditempatkan di mana gitu ya? Kalau di tengah ya center gitu ya, kalau di kiri start, kalau di kanan end gitu ya. Saya coba tempatkannya di tengah center. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Apakah ada error atau tidak. Nah, sudah merefresh. Nah, sudah muncul nih di tengah-tengah. Cuman ikonnya jadi seperti ini besar. Ini karena default dari Laravel itu kan Tailwind. Nah, yang kita pakai adalah Bootstrap. Nah, agar bisa rapi sesuai gitu ya, kita perlu memodifikasi ini ya. Yang ketiga adalah ada di folder app providers, ada yang namanya file app service provider. Nah, itu perlu kita tambahkan ini nih. Ya, ini. Nah, jadi paginator use bootstrap. Kita perlu tambahkan ini. Coba yang perlu kalian perhatikan sebelum kita menambahkan adalah versi Laravelnya nih. Nah, ternyata yang saya pakai ini adalah untuk versi yang Laravel 8. Kalau yang versi Laravel 9 itu tidak seperti ini penulisannya. Nah, kalian nanti biar nggak bingung, dibuka aja nih, masuk aja ke laravel.com-nya, lalu masuk ke menu dokumentasi, gitu ya. Nah, di sini boleh langsung search aja ini apa namanya, Bootstrap. Nah, di sini ada nanti using Bootstrap. Kalian pilih yang ini ya, using Bootstrap. Nah, jadi nanti langsung diarahkan ke sini. Nah, yang ini kalau tampilannya seperti ini, ada use Bootstrap 5 atau 4, itu 4 atau 5. Ini adalah yang Laravelnya versi 9. Kalau mau yang 8 berarti pindahin dulu. Nah, ini yang 8 nih. Jadi dicari ke bawah yang bootstrapnya mana ya? Nah,
Nah, ini using bootstrap-nya seperti ini. Nah, jadi sesuaikan. Kalau kebetulan saya pakainya yang Laravel 8 sebelum yang installnya. Kan kalau yang sekarang rata-rata sudah yang 9 nih, sudah yang terbaru. Nah, berarti sesuaikan saja. Hampir sama, hanya beda di sini aja. Nah, jadi kalian nanti tambahkan ini user illuminate-nya di file tadi itu adanya di file apps, folder apps, providers. Nah, ini app service provider. Nah, di sini tambahkan ini. Sorry. Nah, ini belum di copy. Tambahkan di sini dan yang ini paginator-nya tambahkan di sini. Paste. Copy. Bukan ini paste. Nah, seperti ini lalu save. Kalau Laravelnya 9, berarti ganti dulu versinya ke yang 9. Tadi yang bedanya, atau di modul pun sebenarnya sudah ada. Nah, ini yang 8, ini yang 9 ya. Bedanya ini, kalau yang 9 itu dia langsung bootstrapnya yang versi 5 atau versi 4 gitu ya. Kalau yang 8 itu masih global. Nah, kalau sudah, jangan lupa di save, lalu dicoba. Di refresh ya. Nah, harusnya sudah jadi rapi. Nah, seperti ini ya. Jadi munculnya ini 7 artikel nih. Gitu. Kalau kalian nanti mau lebih dari 7 ya silakan ya. Disesuaikan saja. Gitu. Jadi apa namanya? Biar lebih lebih enak. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu ya. Maunya yang berapa. Nah, ini kan kalau yang versi 8. Kalau kalian versi berapa gitu ya, jadi silakan sesuaikan saja. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini ya. Jadi silakan kalian coba munculkan ini search-nya, search berdasarkan kategori, search berdasarkan user atau search global, dan tambahkan sebuah pagination gitu ya. Jadi kalau artikelnya ada 20 ya bisa dibagi-bagilah gitu ya. Jadi yang muncul tuh hanya berapa ya, tinggal sesuai dengan keinginan kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Silakan kalian coba dulu. Kalau ada yang memang dirasa kesulitan atau bingung, boleh ditanyakan. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.